Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji tafsir dari surah Al-Fath yang pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan membahas dua ayat, yaitu ayat 16 dan ayat 17 ya. Bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang di hadapannya ada mushaf, silakan dibuka surah Al-Fath, surah yang ke-48, ayatnya ayat 16 dan 17 insyaallah. Baik, sudah ketemu Bapak Ibu? Oke, baik, kita akan baca dulu ya dua ayat ini sebelum kita bahas bagaimana tafsir dan penjelasan para ulama terkait dengan dua ayat ini. Kami baca, nanti Bapak Ibu yang mengikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid. Tuqatilunahum aw yuslimun. Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana. Wa in tatawallaw kama tawallaitum min qabl yu'adzibukum adzaban alima. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar.
Wa man yatawalla yu'adzibuhu adzaban alima. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah membaca 2 ayat dari surah Al-Fath, ayat 16 dan ayat 17. Nah, ayat-ayat ini masih menjelaskan ya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih terus ya memberikan hidayah kepada orang-orang munafik dari kalangan bangsa Arab Badui, ya, Arab pedalaman. Ya, dalam konteks untuk memberikan hidayah kepada mereka, di mana Allah Ta'ala berkata kepada Rasulullah SAW, apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad, lil mukhallafina minal a'rab. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang Badui, ya, Al-A'rab, yaitu orang Arab pedalaman yang tinggal di bukit-bukit. Kalau diterjemahkan orang-orang Badui ya. Itu maksudnya yang di pedalaman. Nah, al-mukhallafin itu adalah orang-orang yang tidak ikut berperang dengan Nabi, atau orang-orang yang tidak ikut umroh ya ke Makkah, yang akhirnya dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Lalu terjadilah Sulhul Hudaybiyah itu ya, yang tentu ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jadi al-mukhallafin itu lebih pas diterjemahkan dengan orang-orang yang tidak ikut, bukan orang-orang yang tertinggal. Apa bedanya coba Bapak Ibu perhatikan. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, atau misalnya katakanlah kepada orang-orang Badui yang tidak ikut berangkat umroh bersama Nabi karena takut terhadap orang kafir Quraisy. Bu dan Bapak sekalian, tertinggal itu aktif apa pasif? Tertinggal itu aktif apa pasif? Tertinggal aktif atau pasif? Pasif. Berarti kan bukan pilihan kalau tertinggal. Nah, sementara mereka ini milih gitu. Bukan karena tertinggal, emang sengaja nggak ikut. Nah, maka sebenarnya lebih pas al-mukhallafin itu dimaknai mereka orang-orang yang tidak ikut ya, bersama Nabi untuk umroh ke Makkah dikarenakan mereka takut terhadap orang-orang kafir Quraisy. Dan di sisi lain mereka rojaan ayyuhlikar rasulu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun. Di sisi lain mereka berharap Nabi dan orang-orang beriman itu kalah. Gitu. Makanya mereka nggak mau ikut gitu. Selain takut juga untuk melemahkan Nabi dan orang-orang mukmin. Itu kata al-mukhallafin atau al-mukhallafun ya. Maka dikatakan kullil mukhallafin. Mukhallaf tadi orang yang tidak sengaja tidak ikut. Nah, katakan kepada mereka, satu da'auna ila kaumin uli ba'sin syadid. Kalian akan diajak untuk memerangi kaum yang uli ba'sin syadid, memiliki kekuatan yang besar. Nah, mereka kan setelah tidak mau ikut ke Makkah, tidak ikut Bai'atur Ridwan, terus mereka mau ikut kemana? Ke Khaybar. Nah, kalau ke Khaybar mau, karena sudah diberi kabar kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Udah turun gitu wahyu. Nah, maka mereka mau tuh semangat. Tujuannya supaya dapat
ghanimah. Tapi waktu itu Rasul izinkan atau tidak? Tidak. Kalaupun toh mereka tetap mau ikut silahkan. Kan itu. Tapi tidak akan dapat apa-apa. Nah, tidak akan dapat apa-apa. Seandainya nanti menang kaum muslimin, mereka tidak berhak untuk mendapatkan ghanimah. Akhirnya mereka nuduh macam-macam. Apa katanya tuduhan mereka? Masih ingat? Itu karena kedengkian Muhammad. Nah, itu karena hasad ya. Kedengkian Muhammad kepada mereka. Nah, ini. Nah, lalu diuji kalau memang betul, kan mereka bilang kemarin ya, fasayaquluna bal tahsudunana. Ya. Bahkan mereka bilang kalian itu dengki, Muhammad dan sahabat-sahabat itu dengki sehingga melarang kami ikut perang Khaybar. Walaupun akhirnya silahkan, tapi nggak dapat apa-apa. Nah, kalau memang mereka betul mau perang bersama Rasulullah dan para sahabat, bersama orang-orang beriman, katakan kepada mereka, satu da'auna ila qaumin uli ba'sin syadid. Kalian akan diajak untuk ya, memerangi suatu kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Nah, ayo berani enggak coba? Ya, katanya waktu Khaybar mau ikut. Ya, sekarang kita akan perang nanti melawan kaum yang kekuatannya besar. Nah, ini ujian buat mereka, bener enggak gitu. Bener enggak mereka itu berperang ya tulus, ikhlas untuk membela Nabi dan orang-orang beriman. Nah, siapakah yang dimaksud kaum uli ba'sin syadid? Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan oleh beliau, ikhtalafal mufassiruna fi haula'i al-qaum. Para ahli tafsir ya, berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud kaum tersebut yang memiliki kekuatan besar itu. Sampai ada ya, beberapa kaul ya, lebih dari 4 ya. Ada yang mengatakan mereka yang dimaksud adalah Hauzan, ya, suku Hauzan. Ini suku yang kuat. Ya. Itu berdasarkan riwayat dari Syu'bah dan Abi Bashar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ikrimah juga. Ada juga yang mengatakan kaum yang dimaksud itu adalah ya Sakib, Bani Sakib. Itu kata Ad-Dhuhak. Jadi Sakib itu termasuk kaum suku yang kuat. Ya. Ada yang mengatakan Banu Hanifah. Nah, Banu Hanifah. Ini juga dianggap sebagai suku yang kuat. Ya. Kata ya, Juwaibir diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Az-Zuhri. Juga oleh Sa'id dan Ikrimah. Lalu ada yang mengatakan mereka adalah ahlu Faris. Hum ahlu Faris atau orang-orang Persia. Orang-orang Persia kalau sekarang yang ada di sekitaran Iran gitu ya. Itu dulu pasukan besar, kuat gitu ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada juga yang mengatakan ya dari kata Ka'ab al-Ahbar mereka adalah Ar-Rum, Romawi, pasukan Romawi. Nah, kan itu semua dicatat dalam sejarah ya, bentrok ya dengan kaum muslimin. Ya, itu. Ada yang mengatakan ya dua-duanya Romawi dan Rusia dan Persia itu ya. Ar-Rum wa Faris. Dan seterusnya ya. Itu diantara beberapa pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir yang dimaksud kaumin uli ba'sin syadid ya. Satu kaum yang memiliki kekuatan yang besar. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, tapi ada juga yang mengatakan ya, mereka itu belum di zaman Rasul belum ada ya yang dimaksud. Tapi mereka nanti akan datang. Nah, sebagaimana diterangkan oleh Abu Hurairah dalam hadis riwayat Abu Hurairah ya dari Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu qauman sigharul a'yuni zulfal unufi ka'anna wujuhahum al-majanu al-mutarraqah. Tidak akan datang hari kiamat sampai kalian ya, memerangi satu kaum yang pesek hidungnya ya tuqatiluna qauman sigharul a'yun, maaf. Satu kaum yang matanya kecil. Zulfal unuf,
pesek hidungnya. Nah, hidungnya pesek, matanya kecil. Ka'anna wujuhahumul majanul mutarraqah. Jadi wajah mereka itu seakan-akan seperti perisai. Ya, lebar wajahnya maksudnya. Yang mutarraqah ya. Kalau kita baca keterangan dari para ulama hadis, yang dimaksud dengan al-majan, majan itu at-turs, turs itu perisai. Ya, ka'anna wujuhahum ya, seakan-akan wajah mereka itu bagaikan perisai al-mutarraqah. Jadi maksudnya berwajah lebar, kulitnya tebal begitu. Itu ada yang mengatakan yang dimaksud ila qaumin uli ba'sin syadid, itu maksudnya. Dalam keterangan Ibnu Katsir ya, di dalam tafsir beliau. Tapi kalau kita baca tafsir Aisyarut Tafasir, jadi yang dimaksud kaum uli ba'sin di sini, Bapak Ibu dan sekalian, adalah ya la wa haula ila yakununa illa wa haula ila yakununa illa nasara au majusan. Mereka itu bukanlah siapa-siapa kecuali orang-orang Nasrani atau orang Majusi. Fahum imma Faris wa imma Ar-Rum. Mereka itu ya, bisa jadi orang-orang Persia atau orang-orang Romawi. Wa qad ikhtalafa fi tahdidihim. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan mereka ini siapa. Nah, lalu di dalam catatan kaki di tafsir Aisyarut Tafasir diterangkan, ada yang mengatakan kaum ulu ba'sin syadid itu adalah ashabu Musailamah al-Kadzdzab. Itu kata Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi rahimahullah ya. Berdasarkan riwayat dari Rafi bin Khadij, beliau mengatakan wallahi, demi Allah kata beliau, laqad kunna naqra'u hadhil ayah, sungguh kami membaca ayat ini ya, yaitu ayat ke-16 surah Al-Fatih ini, fima madha ya, dari yang lalu itu, satu da'una ila qaumi uli ba'sin syadid, ila qaumin uli ba'sin syadid itu, fala na'lamu man hum, kami tidak tahu siapa yang dimaksud mereka itu, hatta da'ana, sampai kami ini diajak ya, atau diseru oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ila qitali Bani Hanifah. Nah, untuk memerangi Bani Hanifah. Tadi disebutkan juga dalam Ibnu Katsir yang ketiga ya, Banu Hanifah. Ini adalah suatu kaum yang muncul dari mereka seorang tokoh yang mengaku-ngaku nabi yang dikenal dengan nama Musailamah al-Kadzdzab. Ini kaum yang kuat itu. Innahum hum, yang dimaksud ayat ini mereka itu Banu Hanifah. Dan itu terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itu. Nanti kalian akan diseru gitu ya, untuk memerangi suatu kaum yang memiliki kekuatan yang besar, maksudnya itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Tuqatilunahum au yuslimun. Kalian akan memerangi mereka atau mereka menyerah. Aslama yuslimun itu menyerah. Menyerah bukan atau mereka masuk Islam, bukan. Yuslimun yang dimaksud di sini, kalian perangi mereka atau mereka menyerah. Ya, menyerah, tidak melakukan perlawanan, tetapi mereka ridho untuk membayar jizyah. Ya, bi ayyardau bidafil jizyati. Nah, ini Bapak sekalian itu. Nah, apakah mereka mau atau tidak gitu? Kelak nanti mereka akan dipanggil untuk perang bersama suatu kaum yang memiliki kekuatan besar. Kalian berperang dengan mereka atau mereka menyerah kepada kalian. Fa in tuti'u, kalau kalian taat nanti ya, ketika diajak untuk memerangi kaum yang memiliki kekuatan besar ini, yu'tikumullahu ajran hasana. Nah, Allah akan memberikan kepada kamu pahala yang baik.
Nah, ini ujian buat mereka. Benar enggak mereka mau perang? Tapi selain al-wa'du dijanjikan oleh Allah Ta'ala, juga ada wa'id, ancaman dari Allah Ta'ala. Wa in tatawallau, tapi jika kalian berpaling, kama tawallaitum min qablu, sebagaimana kalian berpaling sebelumnya waktu diajak ke Makkah itu, waktu terjadi Bai'atur Ridwan itu kan mereka nggak mau tuh, nggak ikut kan, nggak mau ikut. Nah, kama tawallaitum min qabl yu'adzibkum azaban alima, maka Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih. Nah, ini ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini ancaman. Kalau mereka ternyata nggak mau lagi, nah udah, itu nanti mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala dengan azab yang pedih. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Tapi kalau mereka mau ikut, mereka akan dapat pahala yang baik dari Allah. Mereka akan dapat ghanimah, harta rampasan perang di dunia. Ya, dan mereka akan masuk surga tentu saja. Kalau enggak, ya, mereka tidak mau taat kepada orang yang mengajak mereka untuk berperang, tidak ikut keluar seperti yang dulu itu. Nah, maka apa yang akan terjadi? Allah akan azab mereka di dunia dan juga di akhirat. Kalau di akhirat diazab dengan api neraka, kalau di dunia mereka akan dikuasai oleh orang-orang yang justru mengazab mereka. Bi ayyu sallitu alaikum man yu'adzibkum wa fil akhirati bi azabin nar. Itu kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ya, rahimahullah, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, itu. Nah, ketika ayat ini turun, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kan tidak semua orang-orang Baduy itu yang tidak ikut serta bersama Nabi, tidak semuanya enggak ikut tanpa uzur. Tidak semua tidak ikut tanpa uzur. Ada sebagian dari mereka memang enggak ikut karena ada uzur. Ada halangan, ada alasan syar'i bahasa kitanya. Seperti orang yang buta, orang yang pincang, enggak bisa lari, enggak bisa menyerang. Ya, sakit. Nah, orang-orang seperti itu gelisah ketika mendengar ayat 16 surah Al-Fatih ini. Lalu mereka bertanya, lalu bagaimana dengan kami? Kaifa bina ya Rasulullah? Ya, jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, walamma nazalat hadhil ayah wa in tatawallau kama tawallaitum min qabl yu'adzibkum azaban alima. Bagian akhir surah Al-Fatih ayat 16 ini turun, qala ahluz zamanah. Ahluz zamanah itu siapa? Ahluz zamanah yakni man marido yadumu zamanuhu, orang yang sakit dalam waktu lama gitu ya. Mereka bertanya kepada Nabi, kaifa bina ya Rasulullah? Lalu bagaimana dengan kami ini wahai Rasulullah? Tetap kan mereka enggak bisa ikut perang. Yang buta, yang pincang, yang sakit menahun gitu ya. Atau yang kala itu memang sedang dalam keadaan sakit. Nah, lalu turunlah ayat ke-17-nya untuk ya menerangkan bahwa mereka itu tidak termasuk yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Nah, orang-orang yang buta, orang-orang yang pincang, orang-orang yang sakit, maka tiada dosa bagi mereka fi an yakhtalifu anil jihadi ma'al mu'minin. Ketika mereka tidak ikut berjihad bersama orang-orang beriman, mereka itu enggak dosa. Karena apa? Mereka punya uzur syar'i. Nah, khitab ayat ke-16 itu adalah untuk orang-orang munafik. Nazalat lil munafiqin, dari kalangan orang Baduy tadi ya. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Sementara orang yang memang betul-betul punya halangan atau yang kita sebut dengan uzur syar'i, itu mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau mereka tidak ikut tidak ada masalah.
Dan memang ya itu uzur syar'i jelas sekali. Bagaimana mungkin orang buta ikut berperang? Bingung kan? Lari kemana, nyerang di mana dan seterusnya. Lah kalau dituntun terus sama orang merepotkan orang lain kan? Kasihan yang nuntun nanti. Pun begitu dengan orang yang pincang gitu ya. Nanti pas serbu, wah, yang lain udah jauh, beliau di belakang itu. Pas ada serangan balik, lari menghindar, nggak bisa lari. Nah, maka orang-orang yang seperti itu termasuk orang sakit, itu tidak ada haraj, tidak ada dosa atas mereka meskipun mereka tidak ikut berperang, berjihad bersama orang-orang beriman. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, lalu diterangkan lagi, dikuatkan lagi oleh Allah Ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka itu akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Termasuk orang-orang yang pincang, orang-orang yang buta, orang-orang yang sakit, ketika mereka tidak ikut jihad, mereka juga akan mendapatkan janji ini. Karena ketidakikutsertaan mereka dalam peperangan, dalam jihad itu disebabkan karena ada uzur syar'i. Maka kata Nabi, mereka itu ya sama, mendapatkan pahala yang sama seperti yang kalian dapatkan ketika kalian naik, turun bukit, naik ke bukit gitu ya, turun ke lembah, itu mereka ya, yang tidak ikut bersama kita berserikat dalam kebaikan, yaitu mereka yang sakit ya, di antaranya mereka yang buta, mereka yang pincang tadinya. Mereka tetap berserikat dalam kebaikan karena mereka punya niat untuk berperang, hanya saja tidak bisa. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Tapi ya, wa may yatawalla, barang siapa yang berpaling, ya, memang enggak mau ikut perang. Enggak ikut perang dan tidak ada uzur. Nah, maka Allah ya, memberikan ancaman yang kedua kalinya, persis sama dengan pada ayat ke-16 yaitu kalimatnya. Yu'adzib. Nah, kalau di ayat ke-16 yu'adzibukum adzaban alima, kalau di sini yu'adzibuhu adzaban alima ya. Kalau yang atas itu ancamannya ya kepada banyak orang tuh, kepada kalian semua. Kalau di sini ya orang ketiga gitu ya. Kalau ada orang yang kok berpaling dia juga akan diazab dengan azab yang pedih ya. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi dalam ayat ini ada al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du yaitu janji Allah, wal wa'id ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ya, tidak ikut berperang atau tidak ikut jihad waktu berangkat ke Makkah ya bersama Nabi. Nah, tapi ingin ikut waktu akan menyerang benteng Khaybar. Nah, lalu dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan juga sekaligus diancam ya oleh Allah Ta'ala. Tinggal nanti mereka milih yang mana gitu ya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, ada dua kata dalam dua ayat ini, yaitu yu'adzibhu tadi ya, atau yang kedua yang yudkhilhu jannatin. Nah, kata yudkhilhu dengan kata yu'adzibhu, nah itu bisa dibaca dengan cara yang lain ya, yaitu dengan huruf nun, ya-nya diganti dengan huruf nun. Ini menurut qiraahnya Nafi. Jadi waman yuti'illaha wa rasulahu nudkhilhu. Nah, nudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar waman yatawalla nu'adzibhu adzaban alima. Ini qiraah Nafi ya, dari Nafi rahimahullah ya, yaitu dengan nun. Sementara Imam Hafiz membacanya seperti yang ada dalam mushaf ini, yaitu dengan menggunakan huruf
Ya. Tapi maksudnya semua kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yudkhilhu maksudnya Allah akan memasukkan mereka. Kalau nudkhilhu kami akan memasukkan dia ke dalam surga. Kami yaitu Allah juga maksudnya. Maka Bapak Ibu, ini bisa dibaca dengan dua cara. Bisa dibaca tadi dengan nun, wa man yuti'illaha wa rasulahu nudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa man yatawalla nu'adzibhu azaban alima. Nah, dua cara itu bisa. Jadi kalau ada orang baca seperti itu benar. Karena ada ya riwayat itu adalah qiraahnya Nafi dan secara makna nah, itu sama sekali tidak kontradiksi ya. Nah, bedanya kalau nu'adzibhu tadi kami artinya, kalau yu'adzibhu atau nudkhilhu itu kami memasukkan, kalau yudkhilhu dia yaitu Allah ya. Bedanya di situ dari sisi makna dhamir ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu keterangan dari dua ayat surah Al-Fath ayat 16 dan 17. Lalu kesimpulannya apa Bapak sekalian? Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, setidaknya ada 4 kesimpulan yang kita bisa ambil dari ayat-ayat tadi. Yang pertama, masru'iyatul ikhtibar wal imtihan li ma'rifatil qadarat ya. Disyariatkan untuk menguji ya. Menguji seseorang ya. Ikhtibar, imtihan itu artinya menguji. Apakah betul orang itu sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu atau tidak gitu. Itu perlu ya diuji. Nah itu masru'iyatul ikhtibar, sebagaimana ya, orang-orang yang tidak ikut berperang itu atas pilihan mereka sendiri. Nah, itu diuji apa benar mereka pada hari-hari berikutnya yang mau ikut perang itu benar mau ikut perang itu. Itu yang pertama. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ketika ada orang yang kelihatannya kok mencela-mencela gitu ya, enggak sungguh-sungguh ikut bersama kita melakukan suatu kebaikan, kok dia ingin gitu, suatu saat diuji. Itu perlu diuji. Nah, yang kedua, bayanu anna ghazwal Islam yantahi ila ahadi amrayni. Ayat-ayat tadi menjelaskan bahwa peperangan dalam Islam itu ya, berakhir pada 2 perkara. Yantahi ila ahadi amrayni, kepada salah satu dari 2 perkara. Yang pertama, Islamul ummatil magzuwah. Yang pertama ya, tujuannya adalah masuk Islamnya umat yang diperangi itu. Islamul ummatil magzuwah. Atau yang kedua ya, dukhuluha fi zimmah, atau mereka masuk dalam naungan kaum muslimin tapi dengan syarat bi'ataiha al-jizyah bil hukmil islami wa siyasatihi, dengan syarat mereka harus memberikan jizyah ya, sejenis pajak lah, jizyah itu yang dibayar oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin ya, karena mereka berada di wilayah hukum Islam. Nah, itu penjelasan kesimpulan yang kedua ya sekalian. Jadi tujuan peperangan Islam menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu ya, mereka masuk Islam atau kalau tidak mau ya mereka dilindungi, cuma harus bayar jizyah. Kalau tidak ya diperangi. Yaitu. Nah, itu diambil dari kata tuqatilunahum au yuslimun. Kalian perangi mereka atau mereka menyerah gitu ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, daf'ul ismi wal haraj fit takhallufi anil jihadi li uzril ammi awil araji awil marad. Ya. Tidaklah berdosa orang yang tidak ikut perang jika memang ada uzurnya. Tadi uzurnya misalnya buta, pincang atau sakit. Ya, itu enggak ada uzur, mereka tidak ikut perang. Tapi kalau tamarrud itu pura-pura sakit, ya maka Allahu a'lam, Allah lebih tahu ya. Kan mungkin saja pura-pura sakit kan, selimutan gitu, menggigil badannya digoyang-goyangin sendiri gitu ya. Kamu kenapa enggak perang? Waduh sakit, lagi sakit. Nah orang yang seperti itu, ini orang munafik gitu. Pura-pura. Nah, maka orang yang begitu tetap akan diazab oleh Allah Ta'ala. Diancam dengan azab
yang pedih ya sekalian. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dua ayat tadi ya, kata saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, bayanu wa'dillahi wa wa'idihi liman ata'ahu wa liman asahu. Penjelasan tentang janji Allah dan ancaman Allah. Janji Allah untuk orang-orang yang taat kepadanya dan ancaman Allah untuk orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Apa janjinya? Al-wa'du yakni bil jannati wal wa'idu bin nar. Janjinya adalah surga bagi orang yang taat kepada Rasulnya dan ancamannya adalah siksa api neraka. Itu. Jadi siapa saja orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, surgalah. Ya. Akhir kembalinya. Sementara orang yang tidak taat tapi justru dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka nerakalah tempat kembalinya. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian kesimpulan dari dua ayat tadi yang ditegaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsir Aisyarut Tafasir. Jadi saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran ya, bisa kita ngambil manfaat dari sini. Maka tadi sungguh-sungguh ya, antara ucapan dan hati itu harus sama. Jangan seperti orang munafik. Nah, ucapannya maunya gini-gini padahal hatinya tidak sama. Saya kira ini sebelum kami akhiri barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya umroh, gaji saya itu dimasuk orang-orang Baduy itu begini. Pas saya di lapangan itu, mana orang Baduy? Oh, jenengan tanya orang Baduy gitu. Nah. Itu orang-orang yang kelompok piara onta. Piara onta. Dipanggil, datang Pak. Terus saya diberi minuman, beli minuman. Apa orang Baduy itu sering piara onta itu atau hidup di pegunungan atau di mana? Karena kita orang awam nggak tahu apa artinya. Orang Baduy tadi. Pas saya ke Sokoto dia ngerti. Iya. Dia juga bilang, apakah orang Madura? Orang Madura tiba-tiba dari buah-buah di bukit itu. Kalau itu rasa itu apakah benar ya seperti itu? Iya. Pak Terus. Iya, makasih Pak. Baik. Jadi orang A'rab ya, al-A'rab. Kalau dalam Al-Qur'an disebutnya minal A'rab. A'rab tadi diterjemahkan Baduy. Di Indonesia juga ada Baduy ya, yang Pak Haris juga pernah menanyakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, itu maksudnya adalah orang-orang asli bangsa Arab. Jadi bukan orang Madura, bukan ya. Jadi orang Madura yang tinggal di pedalaman-pedalaman di sekitar Makkah Madinah itu tidak termasuk Baduy ya, tidak termasuk. Yaitu namanya pendatang yang kerja di sana, kan banyak orang Indonesia itu di sana banyak Pak yang kerja di sana ya. Orang Madura banyak di sana. Ya. Biasanya dimanfaatkan kerjasama dengan para travel umroh itu ya untuk jadi guide atau mutawib gitu ya. Nah itu. Nah kalau mereka walaupun tinggalnya di pedalaman di kampung-kampung itu tidak bisa disebut A'rab Baduy. Nah jadi orang asli bangsa Arab yang memang mereka tinggalnya di pedalaman, di bukit-bukit. Sana kan tanahnya gitu ya, berbukit-bukit, bergunung-gunung gitu ya. Ya. Iya. Ya, mereka memiliki sifat yang sama gitu. Sifatnya adalah tinggal di pedalaman. Nah, orang Baduy itu dianggap Baduy ya karena tinggal di pedalaman. Ya, itu. Asal usulnya Badiyah kan Ahlul Badiyah. Ahlul Badiyah itu orang yang tinggal di pedalaman. Lalu mungkin diadopsi oleh bangsa Indonesia, oleh orang-orang kita. Oh, mereka yang di Banten itu disebut Badiyah berarti Baduy sama. Nah,
Aslinya ahlul badiyah. Kalau di Sumatera itu orang kubu. Namanya kubu. Orang kubu. Nah, ya orang pedalaman ya. Sementara Sumatera Selatan, Jambi itu banyak orang kubu. Ya bisa juga kita sebut mereka orang Baduy juga sebenarnya. Karena ahlul badiyah itu emang orang yang tinggal di pedalaman. Nah itu Pak ya. Jadi sampai sekarang apa ada? Ya ada sampai sekarang. Mereka ada yang masih tinggal di pedalaman-pedalaman. Itu. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang dimaksud yaitu mereka yang dulu di zaman ketika Rasul masih hidup tinggalnya di pedalaman bukan di pusat kota ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gimana? Ya. Tentang dua kata tadi yang Ustaz singgung tentang masalah apa itu? Yudkhilhu dengan udkhilhu. Iya. Ini kan yudkhilhu jannah itu masukkan ke dalam surga orang yang taat kepada Rasulnya. Ya. Dan ya yu'adzibhu azaban. Jadi yang dimasukkan ke neraka ada orang-orang mereka yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, gitu kan? Ya, betul. Ini ada orang dengan akalnya, Pak. Akal, karena mereka memiliki akal. Saya ini orang sufi. Islam saya itu Islam sufi. Maka saya tidak perlu lagi dengan seperti mereka. Mereka itu sholat. Panas-panas jalan kaki. Aku enggak, aku di rumah sholatnya. Sufi kok, saya Islam jadi Islam sufi terus. Mereka kok di masjid ya, sholat. Saya itu sholat di rumah bisa. Akalnya jalan. Sholat enak kan di rumah, enggak usah capek-capek. Jadi yang dipakai akal. Saat dia sholat ya saya sholat. Ke masjid, kalau ke Jumatan, saya sholat di rumah bisa kok 4 rakaat, sholat dulu. Enggak usah ke Jumatan. Jadi dengan akalnya dia taat, tapi dengan akalnya bukan taat dengan bagaimana Rasulullah mencontohkan. Bagaimana dengan orang yang seperti ini, pikiran-pikiran seperti ini. Ketika saya tanya orang sufi atau saya, jadi Islam itu apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dengan sufi yang beda dan apa? Ya, baik. Saya jawab dulu saja. Terima kasih Pak Aris ya. Orang yang sholat tapi tidak mau ke masjid, orang yang sholat tapi nggak mau sholat Jumat di masjid. Nah, orang yang seperti ini berarti tidak taat sebenarnya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, gitu kan jelas perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, apabila panggilan salat Jumat sudah dikumandangkan, nah maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk zikrullah, di situ datang ke masjid mendengarkan khutbah. Fas'au ila dzikrillah itu maksud makna ayat tersebut ya, datang ke masjid. Ya, dengarkan nasihat dari khatib. Wazarul bai, tinggalkan jual beli dan seluruh aktivitas yang lainnya. Itu salah satu contoh saja disebutkan oleh Allah Ta'ala untuk meninggalkan jual beli. Itu artinya kalau Jumat ya ke masjid, harus ke masjid lah. Kok Jumat di rumah? Nah itu nggak ada ya riwayatnya bahwa sholat Jumat di rumah, apalagi sendirian. Ya itu jelas tidak taat ya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jumat ya Jumat, sholat Jumat ya Jumat. Tidak bisa diganti dengan sholat zuhur kecuali ada uzur. Nah mereka kan tidak punya uzur, kecuali ada uzur ya bisa. Kalau ada uzur bisa di rumah ya. Tidak ada ya. Iya itu nggak benar ya. Jadi itu Pak Haris ya. Termasuk tidak mau sholat jamaah, cukup di rumah saja. Itu masih mending lah. Ada yang lebih parah, dia ngerasa udah nggak perlu lagi sholat, boro-boro jamaah sholat aja udah nggak penting, udah nggak perlu, karena mereka sudah merasa kasyaf. Ya, hijab antara dia dengan Allah sudah terbuka, itu udah kasyaf, udah yakin betul bahwa Allah itu ada.
Lalu mereka punya dalil, bukankah dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Kalau kamu udah yakin Allah itu ada, udah selesai. Tidak perlu lagi sholat, tidak lagi perlu beribadah kepada Allah Ta'ala. Tingkatan Islam seperti itu, mereka merasa apakah ada Islam itu tingkatan seperti Sufi itu tingkatan yang bagaimana? Nggak ada. Dulu di zaman Rasul, Sufi itu ya dari kata suf ada setidaknya dua penjelasan. Kata suf itu adalah dari kata sofin. Sof itu artinya jernih. Jadi tasawuf itu ya adalah usaha ya untuk menjernihkan hati. Tasawuf dari kata sofin. Ada yang mengatakan diambil dari kata sofin, tasawuf. Jadi orang-orang sufi itu adalah orang-orang yang senantiasa berusaha bagaimana mereka membersihkan jiwanya, hatinya dari kotoran-kotoran. Nah, itu. Lalu terbentuklah istilah at-tasawuf atau sufi. Ya, sufi, orang-orang sufi. Tapi pada zaman Rasul ada enggak istilah itu? Istilah itu tidak dikenal. Itu tidak dikenal. Ya, dalam Al-Qur'an ya, istilah untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa itu dikenal dengan istilah tazkiyatun nafas. Dan itu ada dalam surah Asy-Syams. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu istilah yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Istilah sufi enggak dikenal kala itu ya. Tapi kalau kata sof memang ada sofin itu ya. Itu istilah tazkiyatun nafas lah yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, bahkan dalam hadis juga ada. Jadi yang diajarkan Nabi Bapak Ibu supaya hati itu bersih, hati itu suci, bisa dibersihkan ya adalah dengan cara kalau kita baca ya tafsir surah Asy-Syams tadi, qad aflaha man zakkaha itu, maka keterangannya adalah beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan jiwanya, hatinya dengan cara apa? Bil a'mal as-salihah, dengan amal-amal soleh. Bit ta'ah, dengan ketaatan kepada Allah wa Rasulnya. Itu. Nah, dan dengan cara berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala supaya kita ini disucikan jiwa kita. Dan itu doanya diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana doanya? Nah, Rasul mengajarkan kepada para sahabat yaitu apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Nah, ini doa penting nih. Ini orang sufi itu kalau dia mau harusnya ini ya. Bukan bikin ritual-ritual khusus yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi mengamalkan amal-amal soleh sesuai dengan sunnah Nabi. Lalu dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi supaya hatinya itu bersih. Tadi apa artinya? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah aku ini jiwaku yang paling takwa. Wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwaku ini, hatiku ini ya Allah. Wa anta khairu man zakkaha, dan engkaulah sebaik-baik zat yang telah membersihkan hati atau jiwa. Anta waliyuha, engkaulah penguasa hati ini, wa maulaha, dan engkaulah yang memiliki hati ini. Karena yang membolak-balikan hati adalah Allah, kata Nabi. Inna qulubal ibad baina isba'ain min asabi'illahi azza wajal. Sesungguhnya hati para hamba itu ada di antara dua jari dari jari jemari Allah azza wajal. Yuqallibu kaifa syaa. Allah bisa saja bolak-balikan hati seseorang sesuai dengan kehendaknya. Nah, oleh karenanya Rasul itu sering membaca doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik, atau sabbit qulubana ala taatik. Nah, itu Pak Aris. Jadi sufi itu ya adalah gerakan
yang dilakukan oleh orang-orang ya tujuannya tadi untuk menjadikan bersih hatinya. Tapi dengan tujuannya itu membuat ritual-ritual, amalan-amalan, zikir-zikir baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah akhirnya apa ya tadi? Apalagi kalau sudah sampai pada level kalau udah yakin nggak perlu sholat lagi. Padahal ayat tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, al yakin yang dimaksud di situ para ulama tafsir min salafil ummah mengatakan maksudnya mati. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Itu Pak Haris ya. Terus yang kedua kata sufi itu dari kata ini katanya. Apa? Kulit domba. Wol. Ya, jadi mereka yang berpakaian dengan pakaian sederhana gitu ya. Jadi orang-orang sufi itu ada orang-orang sederhana dalam berpakaian. Katanya begitu ya. Nah, menurut istilahnya. Jadi mereka orang-orang yang sederhana menanggalkan kemewahan dunia dengan kesederhanaan. Yaitu. Nah, sekalian, ya kalau kita kembali kepada hadis tidak demikian. Allah itu senang, kata Nabi, melihat ada bekas nikmat. Ada pengaruh nikmat terhadap Allah senang gitu ya. Melihat ada seorang hamba ketika dia dapat nikmat dari Allah Ta'ala, pakai baju yang bagus, yang pantas dan seterusnya itu. Jadi sebenarnya ya kalau berlebihan tentu bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Itu Pak Haris ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Bapak Ibu ya. Ya. Masalah jihad. Jihad itu yang sering kita dengar jihad fi sabilillah bil amwalikum wa anfusikum. Jadi enggak ada istilah senjata tajam, senjata api. Dengan harta dan jiwa. Ya. Bagaimana dengan misalnya seorang meninggalkan keluarganya untuk berdakwah, yang nama, ya. Kemudian di dalam perjalanan dakwahnya ini dia meninggalkan keluarga walaupun juga ada. Kemudian dia meninggal, apa dia ini mati sakit atau bagaimana? Ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau pemahaman bahwa berjihad itu tidak harus pakai senjata, tidak harus atau tidak pakai senjata. Nah ini penting ya di-clearkan. Kalau ada orang yang memahami jihad itu tidak ada perintah jihad pakai senjata katanya. Ini pemahaman batil, nggak benar. Ya kita bisa baca di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 60. Allah Ta'ala berfirman wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin min ribatil khayli ya turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Nah, itu ya. Kan itu perintah dari Allah Ta'ala untuk menyiapkan berbagai macam kelengkapan semampu kalian dari kekuatan. Nah, yang bisa dengan itu menakuti musuh-musuh Allah dan musuh kalian dan seterusnya. Nah, kekuatan dalam peperangan itu tentu saja diantaranya adalah persenjataan. Kalau kendaraannya kuda kalau dulu ya. Itu. Jadi nggak benar kalau dipahami tidak ada perintah untuk berperang dengan senjata. Bagaimana mungkin kita bisa berperang kalau kita tidak punya senjata sementara musuh menggunakan senjata itu. Jadi satu itu yang perlu diluruskan. Tapi kalau yang dia mengatakan jihad itu tidak melulu artinya perang, nah itu bisa diterima. Jihad tidak melulu artinya perang. Nah termasuk dakwah itu juga berjihad. Nah, artinya bersungguh-sungguh di jalan Allah ya, berjihad fi sabilillah. Nah itu yang kedua. Nah terus bagaimana dengan orang-orang yang ada ya sebagian dari saudara-saudara kita secara rutin setiap bulan 3 hari keluar khuruj gitu ya. Khuruj untuk berdakwah atau kadang 40 hari gitu ya. Kemana gitu ya untuk berdakwah. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nah, berdakwah itu tentu penting dan diperintah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu perintah dakwah. Cuma nah
yang perlu diperhatikan tata cara dakwahnya. Kita harus lihat dakwah para nabi. Nah, bahkan kalau kita buka surah Yusuf ayat 108 kan, kalau kita memang merasa sebagai pengikut nabi, kita harus dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Gitu kan, subhanallahi, ya, maha suci Allah amma yusyrikun, subhanallahi, ya, maha suci Allah dan saya bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Itu ya. Kalau Bapak Ibu dibuka tadi surah apa tadi? Surah Yusuf ayat 108 ya. Nah, ini coba dibuka itu terakhir ini ya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, ini dakwah ini adalah jalanku, aku menyeru manusia untuk kembali kepada Allah ala basirah. Nah, ini ala basirah. Ala basirah itu berdasarkan ilmu yang meyakinkan ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Bapak Ibu dan sekalian, dakwah itu harus ala basirah. Dakwah itu harus ala basirah. Harus pakai ilmu. Apa yang mau kita dakwahkan kalau kita nggak punya ilmu? Dan ilmu yang dimaksud menurut keterangan saya Ibnu Al-Utsaimin adalah ilmu tentang apa yang mau didakwahkan, ilmu tentang ya mad'u. Mad'u itu siapa orang yang akan kita dakwahi, dan ilmu tentang bagaimana cara berdakwah yang masyru', yang sesuai syariat dan yang efektif ya. Nah, ada banyak di antara kita berdakwah tapi nggak punya ilmu. Ya harus betul-betul diilmui. Dan dia nggak ngerti yang didakwahi ini mad'unya siapa. Itu setiap orang yang kita dakwahi tidak harus tahu gitu, harus paham. Misal gini, ada orang, dia ini orang yang sudah rajin sholat jamaah, ya, udah rajin banget sholat jamaah. Terus lalu kita datangi, Pak, ya, sholat jamaah itu wajib. Jadi kita berusaha lah sholat jamaah. Padahal udah jamaah rutin dari dulu. Nah, gimana coba? Itu kan, nah, itu ibarat apa namanya? Menggarami air laut. Nah, dia udah dari dulu jamaah rutin, bahkan ya penggerak jamaah, kok didakwahi untuk sholat jamaah, kan berarti dia nggak punya ilmu gitu loh. Nggak bisa begitu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang udah sholat jamaah masih dinasehati seperti itu kan. Nah, itu contoh ya kekeliruan sebagian dari saudara-saudara kita. Ya, karena apa? Tidak ala basirah gitu dakwahnya. Tidak ala basirah. Tapi dari Nabi kalau dulu sunnah Nabi itu untuk pergi terus kalau seperti itu terus. Ya itu apakah begitu gitu ya yang dilakukan oleh Nabi? Nah, kan itu. Yaitu sekalian, terus ada apa yang khifa fawasiqola itu ya. Ada dalam Al-Qur'an mereka menggunakan ayat ini ya. Ini ayatnya. Dalam surah At-Taubah ayat 41 ya. Infiru khifafan wasiqola wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini juga sering dijadikan dalil ya oleh sebagian saudara kita. Jadi yang dimaksud infiru menurut mereka keluarlah, khuruj yang disebut khuruj ya. Baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat dengan rasa berat. Berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Kan itu ya, Bapak sekalian. Nah, jadi menurut sebagian saudara-saudara kita itu, inilah ayat yang menyuruh kita untuk keluar berdakwah. Baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, ya. Itu tetap harus keluar. Maka harus keluar setiap bulan minimal 3 hari. Nah, ini tafsirnya udah apa ya? Di luar konteks sebenarnya ya tafsirnya. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah berjihad, berperang ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lemah, nah maaf tadi ada kaitannya dengan ayat yang kita bahas ini ya.
Jadi kata khifa pawasikola itu kalau dalam tafsir Al-Jalalain, baik dalam keadaan semangat atau tidak semangat, ya fakir atau miskin, agniya au fuqara, nah itu tetap keluar untuk berperang di jalan Allah. Walaupun nanti dinasah oleh tadi ya. Kalau dalam keadaan lemah, dalam surah Al-Fatihah saja 17 kan jelas. Kalau orang punya sakit, orang buta, orang pincang nggak ikut perang nggak ada masalah. Tapi selain itu, ya mereka ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Tapi ayat ini yang pernah kami dengar sendiri ya, digunakan sebagai dalil untuk huruj itu. Setiap bulan 3 hari atau 40 hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Masalahnya di situ sebenarnya. Tapi kalau betul-betul memang dakwah, ya, misalnya ada sebagian ustadz dakwah ke pedalaman, mungkin di Papua, mungkin di Kalimantan dan seterusnya. Nah, itu tentu apabila meninggal di sana, itu dianggap sebagai mujahid fi sabilillah, orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Nah, intinya dakwah itu ada yang harus disiapkan ya. Satu ilmu, terutama ilmu tadi ala basirah. Yang kedua tentu keluarga, anak-anak harus siap dan ya ditinggalkan gitu. Ada harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi jangan diterlantarkan gitu. Jadi itu Ustaz. Jadi yang kami pahami demikian ya. Jadi dakwah-dakwah yang dimaksud oleh sebagian saudara kita itu ya ya dakwah betul itu suatu kewajiban bagi setiap muslim, tapi tadi ada caranya yang dituntun oleh syariat dan harus berdasarkan ilmu ala basirah tadi ya. Basirah tadi tahu ilmu yang akan disampaikan, yang kedua tahu mad'u itu orang yang mau kita dakwahi, yang ketiga tahu cara yang tepat, yang efektif gitu ya dalam menyampaikan dakwah. Itu yang dimaksud ala basirah menurut keterangan dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu Ustaz. Baik sekalian, demikian yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.